Memang tampaknya Pilpres 2024 ini pasti akan sangat menarik karena memang meskipun masih jauh dari masa pencoblosan ini saling sindir, gimmick-gimmick politik begitu kencang pemirsa. Yang Anda saksikan tadi barusan itulah yang akan saya bahas pemirsa. Gimmick politik bahkan berujung saling sindir. Mulai dari gimmick berjoget atau sebutan gemoy untuk Prabowo Subianto pemirsa. Di studio TV One sudah ada pengamat politik kita Mas Khairul Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, saya juga akan langsung saja menyapa ini juru bicara dari Prabowo Subianto, Mas Daniel atau Bang Daniel Azhar di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Daniel. Masih di mute nih audionya Mas Daniel. Ya, sambil saya menunggu ya komunikasi saya dengan Mas Daniel, mungkin saya ingin ke Mas Umam terlebih dahulu. Berbeda tidak sih Pilpres 2024 dengan 2019 sebelumnya? Karena sekarang terlihat ini gimmick-gimmick kekinian ini muncul ya. Bahkan dari Prabowo yang sering berjoget tapi disindir oleh Anies. Sebutan gemoy juga disindir oleh beberapa pasangan penantang lainnya. Seperti apa Mas Umam melihatnya? Iya, kalau misal dalam konteks penggunaan narasi, kemudian gimmick, memang ada sejumlah perbedaan. Karena bagaimanapun juga kalau misal dulu di 2019 memang perdebatan publik itu lebih banyak mengarah pada konteks isu identitas. Dan itu pembelahannya begitu kuat. Dan itu menjadi isu yang bukan hanya sekedar isu elit, tetapi juga isu publik yang polarisasi itu betul-betul masuk di dalam konteks masyarakat di akar rumput. Nah sekarang kalau misalnya seperti ini to some extent dalam konteks tertentu ada positifnya, yaitu kemudian meredakan sejumlah ketegangan seperti yang dulu ada. Tetapi di saat yang sama, penggunaan ini cenderung tadi merecehkan demokrasi. Sesuatu yang harusnya kemudian didiskusikan dengan cara-cara yang substantif, tetapi kemudian digeser menjadi hal-hal yang santai, yang lucu. Meskipun dalam konteks politik elektoral, tentu hal itu ternyata dianggap cukup efektif. Karena memang terbukti dari struktur masyarakat politik kita yang didominasi oleh masyarakat yang secara konteks pendidikan relatif berasal dari menengah bawah misalnya, memang gimmick-gimmick itu yang lebih mudah diterima. Nah oleh karena itu bicara tentang gemoy, kemudian bicara tentang sesuatu yang santai, ternyata itu lebih masuk dalam konteks bisa mengarahkan arah preferensi politiknya dibanding misalnya kemudian kita bicara tentang konteks intervensi kekuasaan, bicara kemunduran demokrasi, politisasi penegakan hukum. Dan itu yang tampaknya juga misalnya barangkali dievaluasi misalnya di internal kubu 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud misalnya, yang kemarin pada fase deklarasi awal serangannya begitu masif, tapi sekarang kemudian barangkali dievaluasi, ternyata tidak begitu masuk untuk menggeser basis dukungan yang semula cukup kuat untuk masuk ke mereka. Maka kemudian sekarang mulai bergeser lagi untuk menyanjung Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ada sisi perbedaan cukup signifikan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan konteks demokrasi itu sebagai sebuah momentum yang memang penuh dengan gagasan, penuh dengan substansi, meskipun dalam konteks elektoral gimmick tidak bisa dilepaskan. Sensasi dan substansi harus dikemas menjadi sebuah orkestrasi yang unik, yang bagus, sehingga kemudian bisa memenangkan basis pemilih loyal di sana. Menjadi hal yang wajar gimmick politik ini, tapi langsung saja ditanggapi oleh Mas Daniel Azhar bahwa ada orang yang tertarik dengan Prabowo karena gimmick-gimmick yang tadi, mulai dari berjoget dengan luwesnya, bahkan sebutan gemoy. Tapi ada juga pihak yang mengkritik kencang, merecehkan demokrasi, sekedar lucu-lucuan. Mana gagasannya, Mas Daniel? Mbak Caca, prinsipnya yang namanya politik itu tentu tidak terlepas dari gimmick politik itu sendiri. Gimmick politik adalah salah satu bahasa entry point untuk menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan dan ide. Tanpa gimmick politik, maka politik itu terasa hambar, politik itu terasa membosankan. Bahkan dalam politik kita selalu percaya bahwasannya dibutuhkan tafsir sastra dan seni dalam berpolitik, karena para ilmuwan sendiri menyebutkan bahwasannya politik itu adalah seni menyampaikan ide, seni menyampaikan gagasan, seni merangkai kebijakan untuk bisa
hidup bersama sebagai komunitas, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Nah, oleh sebab itu, bagi kami, gimmick politik yang diproduksi misalnya hari ini, misalnya joget, kemudian gemoy, dan sebagainya, itu adalah entry point untuk menyampaikan gagasan yang lebih besar, supaya kemudian politik kita itu tidak menjemukkan, politik kita itu tidak membosankan. Dan faktanya ketika entry point kita tepat, maka gagasan, ide itu akan sampai dengan baik. Misalnya contoh sederhana saja. Sekarang forum-forum intelektual, forum-forum akademik itu didesain semenarik mungkin dengan gimmick-gimmick tertentu untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat yang luas, yang lebih luas. Dan bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran, politik menggembirakan itu harus dimanifestasikan dengan salah satu menyampaikan ide dan gagasan dengan gembira pula. Jadi jangan sampai kemudian perilaku gembira upaya menggembirakan demokrasi kita itu direduksir dengan sekedar berkelahi dengan berbagai debat-debat kusir yang tanpa makna. Nah, jadi kita sekarang berusaha menggunakan kegembiraan itu sebagai cara untuk memperluas jangkauan. Baik. Sampaikan. Begitu Mbak Jaja. Baik, ditahan dulu Mas Daniel. Sekarang saya sudah ada Bang Mardhani Alisera ini dari tim pemenangan pasangan Anies dan juga Caimin di sini. Boleh dong ditanggapi, kita bahas mengenai gimmicknya Pak Prabowo. Ini cara dari Pak Prabowo membuat suasana kontestasi ini jadi gembira. Ini bukan karena nggak ada gagasan, atau jangan-jangan memang nggak ada gagasan ini menurut Pak Anies ini seperti apa? Yang pertama saya tuh bersyukur bareng Mas Daniel nemani Pak Prabowo 2019 atau 2014 juga. Memang Pak Prabowo sekarang tuh lebih enjoy, lebih nyaman, lebih gembira. Kami bahagia karena kita punya kompetitor yang baik, yang berkualitas. Ya. Terkait dengan gimmick ya bahasa orang Betawi itu lo jual gue beli. Jadi maksudnya masyarakatnya memang lagi pengen bab-bab yang nyantai, yang gembira, dan Pak Prabowo saya sih tidak ngelihat terlalu jauh bahwa ini direkayasa ya. Emang jogetnya gitu, tapi abis itu ada yang mereplikasi dan memviralkan dan lain-lain, itu bab lain ya. Tetapi memang setelah ini harapan kita adalah content is the king, distribution is the king Kong. Lebih penting distribution memang, tapi jangan lupakan kontennya gitu. Ada nggak sih tapi kontennya menurut Bang Mardhani dari Pak Prabowo, atau jangan-jangan sekarang masih gimmick saja ini? Kalau lihat visi misinya sih nanti kita bisa buktikan tanggal 12 di debat. Baik. Gitu ya. Nah ini menarik, ketika saya tanya tadi pertanyaan itu, nanti bisa kita buktikan tanggal 12 di debat, itu artinya sudah 2 minggu kampanye, belum kelihatan ini kontennya. Langsung dong Mas Daniel dijawab, isinya joget-joget aja atau bagaimana? Mbak Caca, Bang Mardhani itu tahu persis track record Pak Prabowo, gagasan besar Pak Prabowo, karena Bang Mardhani publik itu paling rajin mendengarkan gagasan dan ide Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian masih ada yang mempertanyakan Pak Prabowo nggak punya ide, nggak punya gagasan, selama ini tinggal di mana begitu. Jadi saya pikir tidak ada rakyat Indonesia yang mempertanyakan ide dan gagasan Pak Prabowo, karena itu sudah menyatu dan sudah sering didengarkan oleh rakyat Indonesia. Nah sekarang tentu Pak Prabowo menggunakan instrumen yang lebih menarik untuk menyampaikan pesan dan ide-ide besar beliau kepada publik. Jadi kita ingin, tadi sampaikan oleh Bang Mardhani juga, kita ingin misalnya ini menjadi entry point yang bisa menjangkau orang lebih banyak. Baik. Dengan strata pemahaman pendidikan yang berbeda-beda, maka kita butuh instrumen yang tepat untuk menyampaikan ide dan gagasan. Begitu Mbak Caca. Ditahan dulu Mas Daniel, nanti Bang Mardhani akan
tanggapi, tinggal di mana ya? Oke, langsung lah di mana? Ngelihat nggak Pak Prabowo ketika joget? Mungkin ada visi dan misinya. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.